Ini kita menutup, bentar lagi akan menutup tahun dengan manis ya. Betul. Nah, Entar dulu Van, iya. sebelum kita lanjut ya Van ya, kita mungkin mesti ngecek dulu suara kita kedengeran apa enggak nih. Oke. Oke, buat teman-teman mungkin yang udah dengar suara kita boleh kasih emoticon atau reaction jempol atau mungkin bisa sama-sama on cam bareng sama kita hari ini ya. Jadi langsung angkat aja nih jempolnya. Wah, Oke. sudah banyak nih yang kasih Ya, ini jempol. Ivon udah kasih jempol Karen. ya. Andrew, wah ini nama-nama yang nggak asing ya. Kayaknya Kak Evan udah hafal banget nih di sini ada nama-nama siapa-siapa aja ya. Betul banget. Karena Kania, thank you juga nih kita ucapkan buat teman-teman yang sudah setia ikut dari asik 1 sampai asik ke-12 kali ini. Betul banget. Luar Kayak biasa. setia banget Betul. ya. Udah topiknya dari kemarin udah macam-macam banget. Terus sampai sekarang udah asik 12, kita bakal bahas yang lebih keren lagi pastinya. Betul. Oke, nah aku mau ngucapin selamat datang dulu nih buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir ya. Jadi kayak tadi ada beberapa teman-teman mungkin udah sering hadir tapi tidak menutup kemungkinan buat kalian yang baru pertama kali hadir nih. Betul. Dan juga mungkin Kania yang baru pertama kali hadir belum kenal nih siapa sih 2 orang ini. Bener banget, ini siapa gitu ya. Oke, nah hari ini aku Nia dan aku Evan. Kita bakal temenin kalian nih selama asik kurang lebih selama 1,5 jam ke depan. Betul, karena kita pada hari ini selain seru-seruan bareng, kita pun bisa mendapatkan banyak wawasan baru ya. Betul banget. Oke, nah aku bakal jelasin sedikit nih. Tadi kan aku udah singgung buat teman-teman yang pertama kali datang pasti masih bingung nih, asik itu apa? Terus siapa sih yang ngadain asik gitu ya? Padahal sih ada namanya nih gede banget ya di sini ya. Oke, nah aku bakal jelasin sedikit teman-teman. Jadi asik itu merupakan acara rutin teman-teman yang diselenggarakan oleh Multimedia Nusantara Politeknik untuk membantu kalian mempersiapkan impian kalian dimulai dengan mengenal jurusan kuliah kalian nih. Nah, kalau untuk MNP sendiri adalah perguruan tinggi vokasi yang dipersembahkan oleh Kompas Gramedia. Mungkin biasanya kalian lebih familiarnya sama UMM gitu ya. Nah, kita merupakan adik baru dari UMM. Nah, sebelum kita lanjut ya, mungkin kalau ngedenger penjelasan aku doang kurang jelas nih. Nah, aku bakal setelin satu video ya, teman-teman. Jadi buat kalian bisa lihat sendiri sebenarnya MNP itu apa. Karena kalau teman-teman tidak kenal, maka tidak sayang. Benar, karena kita juga mau disayang sama teman-teman ya. Oke. Nah, aku langsung setel aja ya. Selamat datang di Politeknik Multimedia Nusantara, sebuah institusi pendidikan tinggi vokasi yang dibangun sebagai perwujudan cita-cita perintis Kompas Gramedia Group, yakni almarhum Yakob Utama dan PK Oyong, dalam mencerahkan dan mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan. Kompas Gramedia Group melalui Yayasan Multimedia Nusantara adalah badan penyelenggara yang sejak tahun 2006 telah menaungi Universitas Multimedia Nusantara dan memperoleh akreditasi institusi dengan predikat unggul A dari BAN PT. Kepercayaan yang diberikan pada masyarakat kepada UMN mendorong Yayasan Multimedia Nusantara untuk mengembangkan pendidikan tinggi baru yang selaras dengan visi dan misi Kompas Gramedia serta kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait pengembangan pendidikan vokasi. Perguruan tinggi vokasi ini dinamakan Politeknik Multimedia Nusantara atau dengan bangga kami menyebutnya sebagai Multimedia Nusantara Politeknik. Sejak tahun 2019, inisiasi pendirian pendidikan tinggi vokasi secara berkesinambungan dimatangkan melalui perencanaan konsep pendidikan dan lahan kampus baru yang tidak hanya berfungsi sebagai area pendidikan, namun juga menjadi sarana kolaborasi dan kemitraan dalam ekosistem pendidikan yang sinergis dengan mitra usaha dan industri sebagai konsep teaching industry. Area pengembangan yang dinamakan Teknopolis 8 ini berdiri di lahan seluas 80.000 meter persegi yang terletak di Paramount Land, Gading Serpong, Tangerang. Pada tahun 2019, peletakan batu pertama pembangunan kampus MNP menjadi tonggak perjalanan pendirian institusi baru di bawah Yayasan Multimedia Nusantara. Kampus MNP memiliki luas gedung 13.300 meter persegi, terdiri dari 5 lantai untuk operasional akademik dalam bentuk kelas teori, laboratorium multimedia, praktik kolaboratif, pelayanan mahasiswa, ruang dosen dan function hall. Keseluruhan sarana prasarana telah didukung dengan media pembelajaran berbasis ICT dan siap untuk penyelenggaraan pembelajaran daring atau hybrid learning yang didukung oleh learning management system yang telah teruji. MNP didirikan dengan filosofi dan nilai-nilai yang sama dengan Kompas Gramedia Group yang mengedepankan humanisme transendental, pengembangan karakter dan inovasi berbasis ICT.
Hal tersebut tercermin dalam visi dan misi MNP untuk mewujudkan pendidikan terapan yang membekali peserta didik dengan keterampilan yang relevan dan kontekstual. Metode pembelajaran utama adalah metode kolaboratif berbasis project-based learning, mendorong mahasiswa untuk aktif berinteraksi sejak awal studi dengan mitra industri. Hal ini merupakan wujud adaptasi kami dalam menjawab kebutuhan 21st Century Skills, Industry 4.0, dan pembelajaran di era pasca COVID-19. Dengan dukungan jaringan usaha Kompas Gramedia Group yang tersebar di Indonesia, maka salah satu dasar penentuan program studi perdana Politeknik didasarkan pada kekuatan jejaring selain kebutuhan pasar yang terukur. Hal ini guna memastikan ekosistem link and match dapat terwujud. 3 program studi perdana tersebut adalah program studi pada strata sarjana terapan, logistik elektronik niaga, animasi, serta pengelolaan konvensi dan acara. MNP meyakini bahwa keberhasilan pembangunan sumber daya manusia dapat terwujud dengan kerja keras, tujuan yang berintegritas, dan penyertaan ilahi untuk menjadi pendidikan tinggi vokasi terbaik bagi Indonesia. Oke, Kak Nia dan teman-teman semua, kita sudah melihat video singkat terkait MNP dan aku yakin pasti teman-teman sudah lebih kenal lagi. Benar banget. Nah, Kak Nia, kita sapa dulu yuk teman-teman yang baru join pada malam hari ini. Selamat datang di Selamat ASIK. datang. Nah, aku lihat rame banget nih. Betul, Hari ini udah sekitar berapa nih? Ada 2.000 orang. 2.000. Wah, ini merupakan rekor ASIK ya. 2.000 orang loh hari ini yang datang. Oke, wah rame nih. Rame. Mungkin mau nanya dulu kali ya, Boleh, Van boleh. ya. Aku kira-kira di sini tuh kelas berapa sih kalian di sini? Kira-kira mungkin ada yang kelas 10, kelas 11, mungkin bisa komen nih di kolom chat. Jadi kita tahu, oh ternyata ada yang kelas 12 atau ada yang kelas 11 gitu ya. Boleh langsung chat nih. Aku tunggu sama Kak Evan. Kira-kira ada siapa aja nih di sini? Oh ada Joan, kelas 12. Hai Joan, welcome to ASIK. Nanti datang-datang lagi ya ASIK selanjutnya. Ada Robert. Ada Robert, kelas 12 juga. Hai Robert. Terus ada Karen, kelas 11. Hai Karen. Neville. Terus ada Neville, kelas 11 juga. Hai Neville. Terus ada Denanda. Hai Denanda. Wah, ramai ya. Dan kan ya mungkin ada juga yang sudah lulus. Benar. Yang kuliah atau bahkan kerja. Selamat datang juga. Kita nggak cuman buat teman-teman di SMA juga, kalau yang lain mau gabung di ASIK bareng-bareng boleh banget. Betul, karena kan ya kita ini sudah sampai ASIK ke-12, selama 11 ASIK sebelumnya itu sangat-sangat banyak ya yang didapat tuh dan temanya juga beragam. Kali ini ASIK yang paling akhir ya, ASIK ke-12 di tahun ini 2021 terakhir. Kita mau bahas apa sih Kania? Nah, ini kita hari ini tuh bakal bahas hal yang seru banget dan pastinya semua orang tuh pengen tahu gitu ya, karena kita hari ini tuh bakal bahas soal digital marketing nih teman-teman. Jadi temanya adalah boost your business with digital marketing. Jadi aku yakin 100% ya pasti di sini semua banyak lah ya yang cita-citanya jadi pebisnis gitu. Kayak Kak Evan pasti dulu waktu SMA ditanya cita-citanya mau jadi apa? Pengusaha pasti kan? Betul. Salah satu listnya pengusaha kan pasti ya? Salah satunya. Benar. Nah itu gimana caranya mungkin pasti, dan sekarang kayaknya anak-anak SMA sekarang udah keren-keren ya Kak Evan ya, kayak pasti udah punya all shop atau mungkin jualan kecil-kecilan gitu ya. Nah hari ini kita bakal belajar bareng-bareng nih gimana caranya masarin produknya kalian supaya yang beli tuh gak cuma teman-teman kalian aja, tapi kayak semua orang di misalnya di lingkungan kalian tuh bisa tahu gitu produk kalian apa. Tapi Kania kalau misalnya aku nggak punya all shop bagaimana Kania? Nggak apa-apa banget, karena kan digital marketing sekarang bisa dipakai dimanapun Kak Evan. Jadi nggak cuman buat kalian yang punya all shop nih, misalnya kalian nanti nih, oh Kak aku kayaknya nanti kuliahnya mau ambil Ilkom deh. Ilkom kan juga berkaitan ya Kak Evan ya, karena kebetulan Kak Evan jurusannya Ilkom nih teman-teman. Kita berdua Ilkom. Baru lulus tahun kemarin, jadi kita masih muda, masih seperti teman-teman semua. Tidak beda jauh. Nggak tua kita ya. Betul. Dan betul banget Kania. Jadi siapa tahu juga bagi teman-teman yang saat ini baru pengen membuat bisnis gara-gara ikut ASIK, jadi langsung besok kita 2022 bikin bisnis ya. Ada bisnis. Benar. Betul. Jadi ini tuh bisa memicu kalian juga ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian udah mau punya bisnis gitu ya, udah tahu pengetahuan digital marketingnya, nggak usah tunggu jualan dulu baru tahu. Betul. Okay. Karena Kania hari ini topiknya sudah sangat bagus dan sangat menarik, dan juga Kania pembicaranya yang akan menemani kita ngobrol hari ini itu sangat top juga. Keren banget.
Betul. Ada siapa sih Kania? Aku jadi penasaran. Siapa nih kira-kira nih? Wah, pasti kalau kalian nanti tahu ya, jamin 100% kalian pasti akan mendapat insight dari ahlinya, dari ahli, pokoknya ahli banget ya teman-teman. Oke, nah yang pertama kita punya Pak Ari Tunggal nih. Beliau merupakan Head of Business Development dan dosen dari e-commerce logistik. Nih, Pak Ari udah ada nih ya. Mungkin Pak Ari bisa say hi dulu sama teman-teman kita di sini, kayak udah siap belum nih sharing sama teman-teman kita? Oke, halo. Ya, sudah siap dong pasti. Sudah semangat juga ya. Oke. Nah, selanjutnya kita punya siapa nih selain Pak Ari nih, Kak Evan? Oke, ini satu lagi yang tidak kalah kerennya. Beliau namanya Osbert Adrianto, merupakan co-founder dari Dreambox Branding Consultant yang sudah menangani ratusan klien nasional dan multinasional. Ini banyak banget nih. Banyak banget. Apa aja Kak Evan boleh disebutin? Contohnya ada dari Apple, Xiaomi, King Koil, Lintas Harta, Bunda, dan lain sebagainya. Nah, ini yang menarik kan ya. Beliau juga adalah co-founder dari Kopi Cuseo. Kalian ada yang tahu nggak nih Kopi Cuseo? Pasti tahu dong. Pasti tahu ya. Karena ini hanya the only K-pop hub Indonesia yang hingga saat ini sudah memiliki 50 cabang di seluruh Indonesia. Wah, ini kita udah datang nih, kedatangan Kak Osbert. Kak Osbert, hai. Halo, Kak Osbert. Boleh sapa-sapa teman kita dulu di sini. Halo, salam kenal ya semuanya. Salam kenal. Gimana Kak Osbert, udah siap buat sharing sama teman-teman kita hari ini? Ya, siap. Oke, siap. Oke, mungkin kalau misalnya denger Kania sama Kak Evan ngomong mulu, capek ya teman-teman. Kayak bosen gitu nih. Dua orang bawel banget di depan sini ya. Oke. Dalam hati teman-teman, kapan sih dua orang ini pergi? Oke, mungkin saatnya ya. Sekarang kita akan pergi. Oke. Nah, tanpa berlama-lama lagi ya, kayak udah capek denger kita ngomong, kita langsung aja nih. Pak Ari, boleh langsung sampaikan materinya nih buat teman-teman kita hari ini. Ya, oke. Terima kasih Kania dan Kak Evan. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih teman-teman sudah bisa join di sini. Ya, tadi seperti Kania cerita ya, ini ada beberapa yang saya juga cukup familiar nih nama-namanya nih ya. Jadi udah sering ikut juga. Thank you, masih setia juga terus ikut. Ya, jadi topik hari ini kita akan bahas tentang digital marketing gitu ya. Tapi sebelum saya bahas itu, boleh kasih reaction nggak di antara teman-teman di sini siapa yang sekarang ini sudah punya bisnis gitu ya, bisnis online. Boleh kasih reactionnya supaya saya bisa tahu. Oke, ya ini ada juga. Oke. Iya. Oke, lumayan ya. Ada beberapa yang punya bisnis. Oke. Ya. Thank you. Yang lainnya ini apakah memang karena belum punya atau boleh kasih reaction juga yang sudah punya niat nih buat bikin bisnis. Boleh kasih reaction juga yang sudah niat pengen buka bisnis. Oke, ada. Ya. Oke. Wah, banyak juga ya ternyata ya. Ya, oke, thank you untuk ininya, untuk reaction-nya. Ya, mungkin di awal saya coba share materi, ya, walaupun tidak banyak, tapi saya harap nanti teman-teman juga bisa banyak bertanya justru ya, bukan hanya mendengar saja, tapi bisa bertanya dan jadi kita bisa diskusi lebih banyak gitu ya. Nanti ini ada Kak Osbert yang pengalamannya sudah banyak banget gitu ya. Ini saat ini aja tadi baru habis meeting ya. Thank you juga nih masih meluangkan waktunya nih. Ya, sama-sama. Oke. Ya, oke. Ini saya share materi. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah ya. Oke, ya. Jadi mungkin di awal sebenarnya saya bahas sedikit kenapa sih kita perlu pakai digital marketing gitu ya. Mungkin kalau ada orang tuanya yang sekarang sudah punya bisnis atau punya toko gitu ya, kadang-kadang juga masih ada yang merasa
nggak perlu sih digital marketing kok, sekarang aja udah cukup rame gitu ya. Nah, tapi dengan adanya pandemik ini sebenarnya digital marketing ini malah jadi kebutuhan saat ini ya, di mana orang tidak bisa mobilitasi dengan leluasa, digital marketing bisa jadi salah satu solusinya. Nah, kenapanya salah satunya bisa juga karena kebutuhan branding. Jadi misalnya tadi ada teman-teman yang mau coba mau usaha bisnis baru, mungkin ya, perlu membranding bisnisnya, digital marketing ini bisa jadi salah satu cara untuk bisa memperkenalkan brandnya, gitu ya. Atau juga yang sudah punya usaha pun juga walaupun masih kecil bisa melakukan branding dengan cara digital marketing. Nah, lalu selanjutnya kenapa ini sebarannya bisa luas dan cepat? Ya, karena dengan teknologi atau dengan internet saat ini semua orang sepertinya selalu ada handphone ya, minimal punya handphone atau minimal terakses dengan internet. Nah, sehingga sebarannya jadi luas karena tidak hanya di area yang dekat saja, tapi kalian bisa jual kemanapun gitu ya, sesuai yang kalian mau dan bisa dieksekusi dengan cepat juga dan terdeliver juga dengan cepat gitu ya. Lalu selain itu bisa targeted gitu, jadinya bisa sesuai target yang kalian pilih, yang kalian tentukan, sehingga digital marketing ini kenapa jadi pilihan, karena akhirnya kita bisa tahu mana konsumen kita atau segmen kita yang kita tuju. Misalnya kalian punya punya produk khusus untuk wanita, ya, bisa dengan digital marketing bisa kita arahkan hanya khusus untuk wanita misalnya, atau usianya hanya untuk umur 18 sampai 25 itu juga bisa. Di area tertentu itu juga bisa ya. Nah, sehingga ini salah satu keunggulan dari digital marketing. Lalu berikutnya ini bisa diukur gitu ya. Jadi kalau ya bentuk advertising konvensional misalnya billboard gitu ya. Nah, itu sebetulnya susah diukur berapa orang yang sudah lihat billboard yang kita pasang gitu ya. Dengan biaya yang cukup besar, tapi kita nggak tahu atau misalnya kita nggak punya datanya berapa orang yang bisa lihat. Dengan digital marketing kita bisa ukur berapa orang yang sudah pernah lihat iklannya kita, gitu ya. Malah bisa diukur lagi setelah itu mereka ngapain sih setelah lihat iklan kita, gitu ya. Nah, sehingga dengan adanya data-data ini memudahkan penjual untuk bisa mengukur, gitu ya, keefektifan dari iklan yang dia buat. Nah, lalu berikutnya murah dan efektif. Ya, kenapa murah? Kalau tadi saya cerita soal billboard, harganya sekarang mungkin cukup mahal ya, bisa di atas 100 juta, 300 juta gitu ya untuk sekali pasang, apalagi di tol gitu ya. Tapi dengan digital marketing, kalau kalian mau pasang di IG Ads gitu ya, mungkin cuma modal 300.000 juga bisa gitu ya. Kalian sudah bisa pasang iklan gitu ya. Kalau di digital marketing mungkin ukuran biaya murah mahal memang jadi relatif gitu ya, tergantung apa yang kalian tuju. Tapi efektifnya tadi karena terukur, sebarannya lebih jelas dan juga ada datanya. Ya, lalu berikutnya ada beberapa, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, ada beberapa tipe digital marketing gitu ya. Ada istilah SEO, Search Engine Optimization, lalu ada Search Engine Marketing gitu ya. Ini dua-duanya hampir mirip, tapi bedanya SEO lebih organik gitu ya, tapi kalau SEM ini berbayar. Jadi kalau kalian mau menjalankan ini atau intinya mau berjalan di digital marketing, perlu punya website gitu ya, sebagai rumahnya kalian atau tokonya kalian, seperti layaknya toko konvensional gitu ya. Ada fisiknya sehingga orang lebih percaya
Nah, kalau di digital, website jadi rumahnya atau tokonya. Nah, dengan SEO ini intinya adalah bagaimana supaya website kalian atau jualan kalian bisa terlihat di search engine dengan mudah gitu. Sehingga begitu di search langsung keluar. Nah, kalau SEM bentuknya iklan, intinya adalah kalian bisa mengarahkan untuk iklan ini keluarnya di mana, gitu ya. Nah, ini juga sosial media marketing sekarang juga banyak digunakan, bisa macam-macam, bisa di Twitter, bisa di Facebook, Instagram, sekarang TikTok juga lagi rame, gitu ya. Nah, ini semua bisa dilakukan saat ini, dan tadi dari sisi biaya juga sebenarnya relatif lebih murah sekarang. Karena dengan berapapun kalian sebenarnya bisa melakukannya. Lalu email marketing juga tetap masih efektif untuk dilakukan. Nah, lalu ini konten marketing gitu ya. Sekarang konten jadi yang paling utama di dalam digital marketing. Nah, sehingga konten ini ya, sehingga sekarang ada pekerjaan baru yaitu namanya konten kreator ya. Nah, yang sebelumnya mungkin kalau dilihat berapa ya, 5 tahun yang lalu mungkin kepikiran ada job konten kreator aja belum gitu ya. Tapi sekarang ada, dan ternyata konten ini jadi senjata yang cukup ampuh gitu ya untuk marketing. Nah, ini video marketing dengan adanya YouTube ini membuat video marketing ini jadi lebih bergairah, lebih hidup gitu ya, karena ternyata dengan video orang lebih tertarik gitu ya, visual. Nah, sehingga juga sekarang kenapa TikTok bisa naik, Instagram akhirnya buat reel juga ya, karena video ternyata lebih menarik untuk orang lihat. Karena secara visual juga terbantu juga dengan suara. Nah, sekarang juga lagi ramai juga soal influencer. Nah, jadi influencer ini juga jadi pekerjaan baru di mana orang bisa jadi influencer produk tertentu karena punya follower yang cukup banyak, ya. Dan tugas dia bukan hanya memperkenalkan gitu ya produk yang bayar ke dia, tapi dia juga harus mempertahankan eksistensi dia gitu, supaya orang juga percaya sama atau follower dia juga percaya. Oke. Nah, mungkin sambil jalan ini juga teman-teman kalau yang mau bertanya boleh bisa ketik di chat dulu gitu ya, nanti setelah sesi ini kita bisa jawab juga. Oke ya, berikutnya ini ada strategi sederhana sebenarnya yang menurut saya cocok di digital marketing gitu ya. Namanya metodenya ISAS. A-nya ini attention. Jadi sebenarnya untuk bisa melakukan digital marketing yang efektif itu kita perlu bikin attention untuk calon target yang kita tuju gitu ya. Caranya macam-macam. Tadi sebelumnya saya jelaskan soal digital ads gitu ya, dengan channel yang bermacam-macam. Selain itu juga sekarang yang cukup jadi bikin orang attention itu ada headline yang dikeluarkan gitu ya. Jadi sekarang konten tulisan pun bisa jadi sangat menarik gitu ya, dengan permainan headline yang bikin orang berhenti untuk lihat gitu ya. Intinya di attention ini gimana caranya kita membuat konten dan orang saat melihat gitu ya, walaupun sekilas berhenti di situ. Ya, sebenarnya kalau di konvensionalnya dulu billboard atau poster juga melakukan hal yang sama gitu ya. Gimana caranya menahan orang supaya mau berhenti sejenak untuk lihat. Nah, selanjutnya setelah ininya dapat attention-nya, kita perlu ada call to action-nya kemana gitu. Sehingga saat dia sudah dapat attention-nya dia, habis itu dia punya interest gitu ya. Jadi dia pengen tahu lebih jauh gitu ya. Misalnya call to action-nya tadi bisa ke website-nya, atau bisa isi form gitu ya, atau diarahkan ke media sosial,
sehingga dari form atau email yang kita dapat ini bisa kita email marketing ulang gitu ya. Sekarang WhatsApp juga bisa melakukan hal yang sama, bisa bisa chat ke orang gitu, email chat blast gitu, WA blast. Nah ini juga bisa macam-macam caranya. Tapi intinya interest ini adalah gimana menangkap orang yang tadi sudah dapat attention, punya ketertarikan dengan kita, dan kita push lagi supaya dengan setelah dia menarik dengan kita kasih keyakinan lagi untuk mau melakukan action selanjutnya. Nah, action selanjutnya ini sebenarnya search ya. Kalau zaman sekarang orang lebih bisa cari informasi dari manapun. Ya sama lagi ini bisa ke website gitu ya. Sekarang website jadi salah satu tolak ukur gitu ya, apakah ada suatu bisnis ini bisa dipercaya atau tidak ya tadi, karena website jadi rumahnya, kita perlu cek nih ada atau tidak ya. Lalu di search engine gimana nih kalau di search ada atau tidak ya. Nah, lalu blog juga bisa jadi media untuk orang dapat informasi lebih jauh tentang siapa sih kita gitu ya. Karena dengan isinya blognya bisa terus bertambah, itu juga membantu search engine untuk bisa mendetek bisnis kita gitu ya. Ada produk review juga bisa, ada testimoni orang, atau memang kalian buat juga tentang review si produk ini apa kelebihannya. Selain itu juga bisa juga tentang keyword gitu ya, ada kalian menyiapkan keyword-keyword tertentu sehingga bisa mudah dicari orang, dan keyword ini membantu orang untuk selain mudah dicari, si mesin search engine juga mudah mencari juga gitu ya, sehingga mereka bisa melakukan istilahnya search engine juga bisa mendeteksi bahwa ini memang related sama bisnis tertentu. Nah, lalu berikutnya action ya. Sebenarnya digital marketing, dari semua digital marketing yang dilakukan adalah bagaimana supaya si konsumen ini akhirnya melakukan action-nya, yaitu bisa transaksinya, bisa beli barangnya, beli jasanya, atau akhirnya ada sesuatu yang dikirimkan gitu ya, atau juga bisa ada pengalaman yang didapat oleh si konsumen. Bisa juga karena setelah dia membeli ada after sales yang kita tawarkan, sehingga akhirnya dia terus melakukan action atau repeat order gitu ya, dia beli lagi. Nah yang terakhir adalah share. Gitu. Nah di saat ini di digital marketing share ini jadi sangat penting karena testimoni seseorang ini bisa jadi membantu meyakinkan si calon pembeli kita yang tadi sudah melewatin sampai search-nya ini lebih yakin karena ada testimoni. Ya, misalnya kalian beli di marketplace gitu atau di yang e-commerce gitu. Kalian beli barang dengan lihat testimoni, banyak yang ngasih testimoni bagus, kepuasan pelanggannya bagus, akhirnya kalian bisa percaya. Oke, kayaknya ini barangnya oke nih gitu ya. Lalu sekarang dengan sistem chat ini sangat memudahkan orang untuk berkomunikasi juga. Mungkin teman-teman juga suka dapat di grup-grup chatting gitu ya. Orang nge-share gitu ya sesuatu, bisa ya tadi karena dia puas, dia share ke temennya atau di-share di grup gitu ya. Atau saat ada orang lainnya, oh ya ingat ini ada ini, dia share gitu ya. Dan akhirnya melakukan share ini bisa menjadi repeat order buat kita, sehingga pembelinya bisa terus bertambah dan pembeli yang sudah beli pun bisa kembali lagi. Ya. Nah, oke, selanjutnya soal sesuai judul kita, gimana sih kita supaya bisnis kita bisa semakin baik gitu ya, semakin pembelinya semakin banyak, dan dengan apa sih supaya ini semua bisa terjadi gitu ya. Nah sebenarnya yang perlu kalian lihat itu adalah sebenarnya posisi
bisnis kalian atau posisi produk kalian itu di mana sekarang gitu ya. Karena ini menentukan juga apa yang harus kalian lakukan gitu. Kalian juga perlu lihat siapa sih kompetitornya sih gitu ya. Misalnya produk kalian apa kopi misalnya ya. Nah, kalian perlu lihat kompetitor kopi yang lain seperti apa sih. Apa yang mereka jual, apa kelebihannya mereka, apa apa kelebihan di kita juga yang sehingga itu menjadi nilai unggul dari kita. Terus kita juga harus lihat siapa sih customer kita sebenarnya gitu ya. Apakah dari sisi usianya yang lebih muda atau lebih tua, atau dia cocoknya buat mahasiswa, pelajar yang sudah bekerja atau yang sudah berkeluarga. Nah, ini perlu diidentifikasi ya. Karena tadi digital marketing ini sebenarnya bisa sangat segmented, tapi itu akan sulit dilakukan kalau kita nggak tahu ini. Nah, yang berikutnya soal unique point selling. Jadi sebenarnya apa sih yang kalian jual dan apa uniknya setelah kalian tahu kompetitor kalian seperti apa, konsumen kalian seperti apa yang kalian bisa tawarkan dan menjadi solusi sebenarnya. Nah, kalau ininya sudah tahu, sebenarnya ini sangat membantu dari sisi konten apa yang kalian buat untuk di digital marketing. Gitu ya. Kadang-kadang digital marketing ini lebih fokus orang sama pakai apa gitu ya. Padahal sebenarnya lebih baik kalau apa yang mau kalian sampaikan sehingga nanti alatnya atau channelnya adalah yang mengikuti mana yang paling tepat untuk menyampaikan itu. Sebagai contoh misalnya kalau tadi jual kopi gitu ya, nanti mungkin Osbert bisa cerita nih yang jual kopi gitu ya, dengan segmennya anak yang seneng K-pop gitu ya. Nah, dia sudah bisa lihat segmennya nih mana. Ya, sehingga itu yang dia buat dan itu jadi unique point selling-nya gitu ya. Kalau saya lihat nih videonya juga bagus ya, bikin cerita nih menarik gitu ya, gayanya dengan sangat Korea gitu ya. Oke, lalu nah terakhir ini sebenarnya goalnya mau apa, objektifnya apa sebenarnya. Nah, kalau ininya sudah dapat sebenarnya digital marketing hanya sebagai alat di mana untuk memboost bisnisnya gitu ya. Karena kalau tujuannya misalnya mau naikin jumlah pembeli atau mau naikin follower, mau naikin yang booking misalnya, ya itu akan menentukan bagaimana caranya kita untuk memilih cara digital marketing atau jenis marketing apa yang kita gunakan atau media apa yang kita gunakan. Ya, mungkin kurang lebih itu Kak Evan, Kania. Saya serahkan kembali. Sudah ada beberapa pertanyaan ya. Oke, terima kasih banyak Mas Ari, keren banget dan mendapatkan banyak pengetahuan wawasan baru ya, Kania. Banyak istilah-istilah baru juga ya, pasti kayak SEO tuh nggak banyak orang sering dengar ya, tadi mungkin baru tahu barusan. Terus ada strateginya yang diberikan, ada ISAS ya. Ya betul. Wah, udah keren banget tuh, materinya udah setara materi kuliah guys. Jadi lumayan tuh, udah dapat 1 SKS ya, kuliah udah naik level duluan. Aku pikir Kania selama ini ISAS itu nama orang. Iya, ternyata bukan nama orang, ada panjangannya, Pak. Itu strategi. Benar. Betul. Oke, nah kita lanjut. Tadi kita udah dengar ya dari pemaparan dari Pak Ari. Nah, kita lanjut ke Kak Osbert nih. Hai Kak Osbert. Halo Kak Osbert. Kameranya masih tertutup, kita nggak tahu nih ya Kak Osbert. Halo. Ya. Hai, oke. Nah, kalau misalnya Kak Osbert sendiri mungkin bisa langsung sharing aja nih Kak Osbert. Di penerapan digital marketingnya Kak Osbert tuh waktu di Kopi Cuseo tuh kayak gimana sih? Sampai sekarang tuh Kopi Cuseo udah yang viral banget ya kan ya, udah keren banget dan banyak banget nih cabangnya. Mungkin Kak Osbert boleh langsung sharing sama teman-teman kita hari ini. Oke, boleh. Mungkin boleh share nggak ya mungkin reaction-nya siapa yang pernah dengar Kopi Cuseo? Jadi aku juga tahu. Udah pernah tahu, boleh itu ya kasih reaction atau komen nih kayak aku udah pernah beli gitu misalnya, boleh banget. Oh, ini Bella Winata ini dulu baristanya kita bukan ya? Atau mungkin beda-beda?
Bener ya? Betul, iya. Oke, ya jadi itu ya Kopi Cus SEO. Jadi mungkin kalau aku langsung share screen aja nih yang kita ini ya di jadi udah kelihatan semua linknya ya. Jadi kita langsung agak praktek ya penerapannya. Tapi pada dasarnya sebenarnya ini sih kita mau bikin Instagram apapun itu ya. Sebenarnya harus tahu juga sih, harus mengenali produknya kita juga. Jadi kalau misalnya produknya kita nih, kan aku yakin kalian semua nggak semua dari kalian jualan kopi kayak kita kan gitu. Jadi mungkin akan gue bahas salah satu dulu. Yang pertama itu adalah barang kita harus begini. Barang kita tuh jadi dua sebetulnya. Barang yang sifatnya impulsif dan barang yang sifatnya itu non impulsif. Nah, bedanya antara barang impulsif dan non impulsif adalah ini. Mungkin aku sebelum masuk ke PPT, sebelum masuk ke Instagram, aku masuk ke PPT sebentar ya. Sebentar aja. Dan mungkin ada bayangan buat kalian. Jadi kalau barang impulsif tuh singkatnya sebenarnya mungkin kalian tuh kalau bisa ditawarin jadi mau. Misalnya kayak permen gitu ya, atau misalnya kayak ayam goreng gitu kan, itu kalau ditawarin kalian mau. Tapi kalau misalnya sifatnya non impulsif, artinya kalian perlu kayak decision, itu misalnya kayak cuci AC gitu, misalnya kayak operasi jantung misalnya gitu kan kalian ada barang-barang yang kalian cari, benar-benar kalian cariin, ada juga barang-barang yang kalau ditawarin jadi tahu gitu. Jadi coba kalian kategorikan dari barang-barang itu dulu. Nanti kalian bisa nanya ya, misalnya kayak kalau misalnya kalian ada barang yang mau jual itu kira-kira masuknya kemana. Tapi simpelnya adalah biasanya orang buat cari barang itu biasanya mereka dicari apa ditawarin. Ini aku share screen-nya. Udah kelihatan semua ya? Nah, jadi ini ya, kalau tadi ada juga yang nanya kan media apa aja yang cocok sebetulnya. Kalau jawabannya adalah ini sebetulnya. Kalau misalnya barang-barang kalian itu sifatnya non impulsif, artinya barang-barang kalian tuh barang yang kayak perlu high decision making, misalnya kayak ya kalau dalam kasus kita konsultan marketing ya, nggak ada orang yang ditawarin konsultan marketing terus dia mau kan. Yang ada orang merasa butuh konsultan marketing, maka mereka cari. Nah, maka jawabannya adalah yang ini, SEM, SEO, sama media. Jadi mungkin kalau SEM itu kalian Google Ads ya. Jadi kalau misalnya kalian cari-cari misalnya kayak gini ya, ini jual kosmetik atau misalnya jual apa, terus saya munculkan ads kayak gini kan. Nah ini namanya Google Ads gitu. SEO tadi udah bahas sedikit ya, yaitu ya apa bikin artikel atau apa. Kalau media engagement itu bikin kayak media blast. Tapi mungkin aku nggak tahu ya apakah kalian cocok untuk saat ini. Tapi yang paling bisa kalian lakukan sebenarnya adalah Google Ads ini sih sebenarnya. Itu paling simpel. Nah kalau enaknya ditawarin ya sama orang-orang, makanya lebih cocok kayak GDN kayak gini, GDN, social media ads, atau bikin influencer gitu. GDN itu ini kayak gini ya, Google Display Network. Rasa kalian pernah lihat semuanya. Terus kalau misalnya social media ads itu yang kalian juga pasti pernah lihat juga ya kan. Tato lagi browsing terus tato muncul gitu ya. Nah, terus kalau ini influencer campaign ya kalau waktu itu kan kita kayak apa namanya bikin engagement lah sama anak-anak K-pop yang lain ya, yang apalagi yang udah punya nama gitu ya untuk kayak untuk promosi barangnya kita gitu. Jadi mungkin tadi ada beberapa yang jawab ya, lebih cocoknya mana barang kita sebenarnya tergantung dari kitanya sendiri, kita punya barang seperti apa. Ya gitu ya. Jadi mungkin ini sharingnya. Jadi sebelum kita masuk ke detail-detailnya, kalian mesti pahami mana yang bagus buat barang kalian. Setiap produk ini penting juga buat kita untuk keset prioritas sebetulnya. Jadi yang penting kita tahu tadi kan udah ada tuh tadi dijelasin Aisyah sama Pak Ari kan gitu. Coba kita fokus dulu untuk setting KPI. Kalau tadi kan Pak Ari kasih Aisyah kan, kalau aku beda-beda dikit cuma sama-sama inilah ya. Intinya mirip lah kalau tadi attention kita bilang awareness sama aja sebetulnya. Kalian perlu banget untuk tahu tadi ya KPI dari setiap journey di sini. Nah, coba KPI misalnya kayak berapa jumlah reach-nya. Jadi mungkin kalau kalian buka usaha apapun itu ya, mau kalian mau service, mau kalian punya apa barang-barang gitu ya, fokus coba dulu ke reach-nya dulu atau impression-nya. Karena
let alone orang bakal beli barang kalian kalau misalnya lihat aja enggak gitu kan. Gitu. Nah terus kalau misalnya mereka sudah lihat, misalnya lihat di Instagram gitu kan. Nah kalau misalnya mereka lihat di Instagram, maka kalau mereka tertarik mereka harus ngapain? Itu yang kalian juga masih pikirin gitu. Kalau tertarik biasanya mereka akan masuk ke saya punya Instagram. Kalau tertarik lagi mau nanya-nanya lewat mana gitu, ya kan? Karena bisa lewat apa? Bisa lewat DM atau bisa lewat WhatsApp gitu ya. Habis itu kalau udah selesai nanya, mereka bisa beli. Dan kalau udah beli, mereka kasih tahu ke teman-temannya yang lain gitu. Jadi coba set KPI, kalian tahu apa yang kalian harus kerjakan, tapi ini ada prioritas-prioritasnya tadi ya, gitu ya. Ini ada reach, web visit, contohnya aja ya. Tapi yang penting kalian tahu jurinya ini. Kalian bisa ngebayangin kalau jadi customer, calon customer kalian nanti seperti apa sih jurinya gitu. Jadi kita bisa intercept satu-satu nih dari mereka punya jurni gitu. Itu garis besarnya ya. Gitu. Ya mungkin aku sambil bantu jawab-jawabin boleh ya Evan ya? Evan sama siapa nih ya? Boleh, Kak, boleh. Iya. Ini tadi yang nanya tuh Fiona ya, Fiona. Jadi tadi ya, efektif, semua efektif tergantung dari kita yang pakai. Terlepas dari mau pandemi apa enggak, gitu ya. Nah, terus ini, mungkin Verelika, panggilannya mungkin Feral kali, bener nggak ya? Gitu ya. Kekurangan digital marketing, kekurangannya sebenarnya nggak, lucu juga pertanyaannya. Semua pasti kekurangan, sama mengatasinya gimana, sebenarnya kayak, nggak sih, menurut gua mungkin apa yang lebih relevan adalah, jawabannya adalah kalau misalnya kamu tahu produk kamu apa, kamu bisa mulai menentukan ya sebenarnya apa yang media mana yang tepat. Karena sebenarnya bukan masalah kekurangan atau kelebihan, ini lebih ke arah kayak cocok-cocokan, ya kan? Gitu. Ya nih, tadi barusan gue bahas, cocok-cocokannya adalah yang di sini tadi ya. Barang kamu tuh apa dulu, maka kalian punya media itu maunya seperti apa, gitu. Nah, terus mungkin gue sambil jawab yang Fabiola ya. Tips untuk marketing melalui media sosial agar menarik konsumen. Sama juga sebetulnya, tapi gini, mungkin sekaligus ngejawab yang belakang-belakangnya yang lain juga ya. Jadi apa namanya, mungkin kalau misalnya supaya menarik, itu gue harus bahas juga itu disebutnya adalah brandingnya sendiri. Jadi gini, pada waktu kita bikin usaha apapun itu ya, sebenarnya begitu kita sudah mulai bahas ini, kita sudah bahas itu kalau di kita itu namanya activation. Activation adalah mulai jualan. Tapi kalau misalnya kita masih awal-awal, itu kita harus mulai itu dengan bikin konsep, atau misalnya kita menghayal-hayal gitu ya, kayak oh kita tuh mau jadi apa sih gitu loh. Jadi kita agak bagi dua ya. Aku sambil bikin whiteboard. Di sini kita harus bikin namanya branding dulu nih. Di sini branding. Habis branding selesai, kalian harus bikin marketing gitu. Ya, gitulah pokoknya. Habis branding, kalian harus bikin marketing. Jadi ini dua hal yang apa namanya, yang bisa gue bilang penting buat kalian consider juga. Jadi kalau misalnya branding itu adalah kayak kita ngeset nih kopi Juseo. Gitu. Nah, kenapa kopi Juseo kita set hanya gara-gara kita ngeliat kok kompetisi kopi waktu itu lumayan banyak juga ya. Kita kalau misalnya mau bertanding sama Janji Jiwa, Kopi Kenangan, Starbucks, bisa nggak ya gitu loh. Jadi branding itu sebenarnya adalah ability kita untuk bisa menentukan celah bisnis yang kita rasa pemain lain tidak pegang gitu ya. Jadi misalnya kayak Janji Jiwa, Kopi Kenangan, waktu itu kita coba cari-cari, kita tanya dan kita ketemu satu finding bahwa tidak ada kafe-kafe tersebut yang mensupport kegiatan untuk kegiatan K-pop. Jadi waktu itu kayak kita pernah ngobrol sama salah satu orang yang dari fanbase gitu ya. Saya mau buka album sama di Janji Jiwa nggak bisa gitu, harus bayar venue gitu kan, jadi mahal banget kan. Kayak bayar venue itu sejam itu minuman dan kawan-kawan. Nah di kita lihat di situ kok banyak juga ya ternyata ya event buka album yang terjadi di berbagai kopi-kopi Janji Jiwa atau Kopi Kenangan gitu. Tapi kita lihat kok Janji Jiwa sama Kenangan itu mereka nggak support ya, dalam arti kayak mereka membanding itu biaya gitu. Oke, jadi waktu itu kita bikin, oke kita kan nggak bisa ngelain Janji Jiwa atau Kenangan kan. Jadi kenapa kita nggak coba bikin market yang tidak disentuh sama mereka semua, yaitu kopi K-pop gitu. Jadi itu sebenarnya branding. Nah itu menarik. Kita nggak perlu bikin yang menarik buat semua orang. Kita bisa bikin menarik buat orang-orang yang tertentu aja, ya kan? Sama kayak kita hidup kan juga sama ya.
nggak semua orang harus suka sama kita. Yang suka terima kasih, yang nggak suka pergi aja, bener ya? Gitu prinsipnya. Marketing juga sama, brandingnya juga sama. Kita nggak pernah appeal orang yang suka banget sama kopi. Yang apa dalam arti kayak antusias, coffee enthusiast ya. Misalnya kalau yang coffee enthusiast yang kita peduli sama yang Korea. Jadi itu branding di situ. Nah, ini ngejawab juga nih, kalau misalnya nanya gimana cara supaya nggak perang harga, yang menjadi berbeda sebetulnya, ya kan? Karena kalau misalnya kita punya branding yang bagus, kita bisa mempunyai monopoli yang lebih besar buat kita kejar. Jadi apa namanya? Kita nggak bisa menjadi yang lebih besar daripada Jeju sama Kenangan secara outlet atau mungkin secara omset gitu kan, mungkin secara pendanaan kita nggak bisa lawan mereka. Tapi kita bisa menjadi besar di Indonesia dalam hal apa nih? Dalam hal K-pop. Gitu. Jadi ini udah true juga bahwa kita ini punya komunitas K-pop terbesar di Indonesia saat ini gitu. Jadi kalau ngomongin omset oke lah kita kalah, tapi ngomongin soal jaringan K-pop mereka nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Kalau misalnya nanti SM gitu mau ke Jakarta gitu kan, ya mau nggak mau harus kita mengenal janji jiwa gitu kan. Jadi kita kalah sama janji jiwa dalam beberapa hal tertentu, tapi kita bisa menang jauh sama janji jiwa. Kopi kenangan itu dalam hal K-pop-annya gitu. Jadi ya nggak bisa dibandingin juga kan jadinya kan kalau sebagai customer. Kalau mau beli kopi, mau asal kopi ya kita semua, kita sama aku sama janji jiwa, kalau saya sama janji jiwa harganya mirip-mirip, rasa juga mirip-mirip ya kan. Tapi kalau dari K-pop-nya ya beda banget. Tuh. Jadi itu sebetulnya yang apa ya mungkin jadi masukan ya kalau misalnya ada yang tanya apa namanya tanya gimana cara nggak perang harga, gimana cara biar menarik, jawabannya itu ya. Sama kamu jawab, kalau nggak jelas nanti boleh chat aja gitu ya. Nah terus ini juga menjawab juga nih ada yang nanya dari si Ivon ya, lebih bagus ngikutin tren atau bikin tren sendiri. Di Indonesia lebih gampang buat kita untuk kayak ngikutin tren yang sudah ada, tapi mungkin belum kebaca atau belum dieksploitasi. Itu yang the best. Karena bikin tren itu nggak mahal. Nah, definisi trennya itu adalah sebetulnya mengubah perilaku seseorang, ya kan? Artinya kalau misalnya tren e-commerce misalnya, artinya mungkin e-commerce lagi kayak ngasih promo-promo banyak gitu kan, tapi untuk kita nggak buat satu gembarakan sendiri, untuk kita buat satu apa namanya tren baru itu akan sangat-sangat mahal seperti gitu. Kayak misalnya K-pop gitu, kalau kita bikin tren baru lagi, gimana caranya gitu kan? Kalau bukan si Korea yang memulai, kalau nggak ada SNSD, ada Super Junior, ada DBSK gitu kan, nggak mungkin kita yang mulai kan gitu. Jadi mendingan bikin tren, mendingan kita ngikutin tren yang sudah ada di Indonesia. Tapi kalau memang kalian punya keyakinan yang kuat, sebenarnya bikin tren sendiri ya nggak masalah. Tapi sudah pasti akan mahal. Yang kedua, begitu trennya sudah kita capek-capek kerjain, di Indonesia tuh kayak gampang banget buat kita niru-niru aja gitu loh. Jadi ya, apa namanya, itu mungkin bisa ngejawab ya si apa pertanyaan Ivan tadi ya, mendingan yang mana. Menurut yang kita ngikutin trennya sudah ada. Gitu. Ya tadi Joan, Fully juga udah kejawab ya, gimana cara supaya komputer sehat, ya tadi ya bikin sesuatu yang berbeda dari yang lain. Dan supaya nggak kalah, dia juga bikin yang lain juga gitu. Jadi sebenarnya ya kalau misalnya kita udah bikin beda ya nggak bisa dibandingin lagi kan gitu. Oke, ini aku mungkin mau jawab soal yang Karen. Kalau Karen kan nanya ya, saya mau mulai di marketing untuk bisnis yang udah ada pelanggannya, terus kok kayak susah ya, karena bisnis itu bisnis orang tua, tips buat mulainya tuh gimana? Karen, aku boleh tanya nggak Karen, kenapa kamu kepikiran untuk kayak ngerjain bisnis orang tua, atau maksudnya di sini kamu mau bikin bisnis yang baru? Coba Karen. Oke, halo Kak, aku Karen. Ya. Iya, apakah suara aku terdengar jelas? Kedengeran. Oke Kak, iya. Jelas. Jadi alasan pengen bikinnya karena ini bisnis orang tua yang memang udah dari lama Kak. Cuman ini bisnisnya nih kue kering Kak. Jadi memang lumayan per musim gitu sih Kak. Jadi misalnya Natal, misalnya
Idul Lebaran, Fitri gitu, Lebaran sama Imlek misalnya. Nah, gitu baru pas saat-saat itu baru ramai, Kak. Nah, benar. jadi gimana supaya bisnisnya itu tetap jalan terus bisa sepanjang tahun gitu. Jadi Sepanjang tahun pengennya ya. tuh Oke. pengennya tuh di situ, Kak, mulainya. Ya. Oke, jadi kalau misalnya pertanyaan kamu kayak gitu, bagus banget. Maksudnya kamu udah mikirin ya, namanya kalau siap bulan itu harus dapat duit yang banyak ya. Nggak bisa kita ngarepin cuma Lebaran sama Natal kan. Kalau misalnya kita miss the moment, masa kita nggak dapat uang selama 6 bulan lagi kan, gitu. Jadi pertanyaan bagus banget tuh. Jadi itu in terms of cash flow. Nah, cuma gini, kita tetap nggak bisa ngelawan namanya hukum alam. Jadi setiap bisnis apapun itu ada kayak musim-musimnya. Kalau kita mau main bisnis yang nggak pakai musim, kita harus main di bisnis-bisnis yang sifatnya kebutuhan manusia. Misalnya kayak jualan shampoo, jualan beras gitu kan, yang ada musimnya orang tahu makan mie semua kan nggak ada kan gitu loh. Jadi memang kalau misalnya kayak kue lebaran itu kan memang itu main di event-event kayak gitu. Jadi ya di situ sih nggak bisa dielakkan. Tapi mungkin kalau misalnya kita mau main supaya kayak omset seharian yang bisa sehat ya, salah satunya contoh suksesnya di bisnis kue itu adalah Dolep. Tahu semua nggak Dolep? Tulisannya begini nih. Dolep tahu kan kalian? Oh ya, Dolep. Ini ada kue enak banget. Kalau gue lihat aja di share screen ya, ada nggak ya Dolep Instagramnya? Nah, udah lihat ya Dolep ini ya. Jadi ya ini mereka bagus banget. Bisa gue yakin mereka bisa ngejaga ya apa namanya penjualan tetap sehat, dan apalagi kalau misalnya hari-hari raya mereka pasti akan lebih gila lagi jualannya. Ini purely itu gara-gara mereka punya resepnya enak dan that's it gitu loh. Kalau kita mau cari cookies yang udah paling enak, paling jelas ya sebenarnya Dolep ini gitu. Jadi apa namanya, kita bisa apa ya, tetap mereka mengikuti hukum alam. Dan berarti hukum alam mereka itu adalah setiap hari Lebaran Idul Adha mereka pasti akan ramai banget sama order. Jadi barangnya enak, produknya enak, orang yang beli dia mau beli lagi dan lagi dan lagi karena barangnya enak, sesimpel itu gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu tanya pertanyaannya lagi bagaimana supaya bisa bikin 10 daily, itu jawabnya sebenarnya bukan di marketing karena kalian sudah pelanggannya, tapi mungkin di produknya yang bisa bikin orang beli lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Jadi mungkin kamu bisa main di apa namanya, kalau di yang tadi jelasin ya di 5A, di Kaku, kalau Aisa itu mungkin yang terakhir ya advocate-nya gitu. Jadi coba aja kamu bikin produk-produk baru yang apa ya mungkin bisa jadi keboom winner gitu ya. Cari misalnya kayak kue tapi pakai kecap misalnya gitu kan, gitu ya, dulu ada kopi kecap gitu kan, jadi satu yang beda bisa bikin boom itu mungkin bisa juga gitu loh. Jadi coba kamu explore aja sama kemungkinan gitu ya. Jangan pernah berhenti sama development produk, development company itu sendiri gitu ya. Jadi hal-hal itu yang bisa membuat kamu nanti mungkin bisa ngalahin mereka ya. Tapi ya gue ngalahin in terms of apa ya kan gitu. Sebenarnya atau masih mau tanya mungkin juga apa-apa. Sampai sini jelas sih, Kak. Makasih, Kak. Thank you. Ya, sama-sama gitu. Jadi gitu. Oke, terus aku mungkin mau nambahin yang tadi nih yang si Karen ini. Sebenarnya bisa pakai cara yang saya yang lakukan komunitas. Jadi komunitas ya. Kalau tadi jual kue gitu ya, mungkin sebenarnya kalau ini bisnisnya orang tua harusnya punya komunitas atau punya kumpulan lah biasanya orang tua tuh ya. Nah, sebenarnya dari situ pun bisa membuat si tadi tuh advokat atau kalau di saya tadi bisa share lagi gitu ya. Akhirnya sebenarnya digital marketing yang dilakukan tuh sebenarnya dari komunitas yang dijaga yang akhirnya punya pelanggan yang loyal di situ gitu. Mungkin kan kita nggak ada komunitas makan kue, jadi mungkin komunitasnya bisa komunitas gereja gitu loh, atau komunitas arisan gitu loh. Ya, atau komplek gitu ya. Nah, itu juga bisa dipergunakan sebenarnya. Bisa, ya betul. Tuh. Oke, mungkin masih Pak Ari tambahannya ya. Nah, terus mungkin aku mau lanjutkan ke Yvonne yang nanya ya, berapa lama durasi yang ideal untuk mengevaluasi kampanye yang kita lakukan.
Sebenarnya tergantung dari kita punya planning, tapi kalau namanya campaign itu seharusnya nggak pernah berhenti sampai kita tutup bisnisnya ya. Karena sampai bisnis tutup kan ya kita masih akan terus melakukan kegiatan campaign terus-terusan kan. Cuma evaluasinya nih, kamu udah spesifikkan nanya, evaluasi kapan? Sebenarnya kalau misalnya evaluasi settingan iklan atau apa gitu yang udah agak detail, sebenarnya boleh daily. Tapi kamu misalnya sebagai owner itu boleh ngeliat weekly per minggu. Misalnya minggu kemarin, oke kita mau coba nih, kita coba lihat ya salah satu inisiatifnya kita nih. Kayak misalnya, ini gimana cara ulanginya. Nah misalnya kayak gini, kenapa kita sekarang punya muncul kegiatan kayak giveaway kayak gini? Itu karena sebelumnya kita udah coba melakukan berbagai macam campaign-campaign sebelumnya dan kita rasain yang paling efektif gitu. Jadi ya harganya albumnya berapa, terus kita lihat sama engagement dari sini, itu kayak luar biasa buat kita. Jadi giveaway kayak gini, ini menurut kita jadi salah satu format yang ideal. Nah, format yang idealnya kita keep gitu. Kita keep mungkin nanti per bulan kita coba ulangin lagi gitu ya. Terus misalnya kayak Cup Sleeve Event, dulu kita nggak ada Cup Sleeve Event gitu kan, begitu kita cobain, oh ternyata Cup Sleeve Event ini bagus gitu loh. Nah mungkin yang kalian lihat yang bagus-bagusnya aja. Karena sebetulnya yang kemarin gagal-gagal udah kita habisin semua, ya kita nggak perlu jalan lagi kan apa yang gagal gitu. Jadi bukan kita nggak pernah gagal, kita juga pernah gagal ya, maksudnya kayak dulu kita kayak buy one get one, ternyata buy one get one itu nggak terlalu pengaruh ya at that time pada waktu itu. Karena kita rasa masalah bukan itu. Atau misalnya kayak kita dulu kayak bikin apa ya, kegiatan misalnya kayak nonton bioskop bareng gitu ya, ternyata nggak bisa dilaksanakan. Jadi yang penting keep trying aja sih, itu yang apa namanya yang perlu kamu lakukan, keep trying aja. Kalau berhasil kamu keep lakukan, kalau gagal ya udah move on ya baru. Yang boleh ngejawab ya Ivon ya. Kamu punya bisnis apa emang Ivon? Kalau belum punya, nanti akan punya. Ya dicuekin gua. Ya udah. Mungkin Kak Osbar bisa cerita ini nih, ngembangin dulu di awalnya ini nih. Oke, jadi dulu kita ngomong di awal, actually sebenarnya nggak sengaja sih. Jadi kan kita, mungkin aku sharing-sharing aja ya, jadi mungkin nggak ada yang perlu dipelajari di sini sih, selain nostalgia aja. Tapi sebenarnya itu saya tuh hanya gara-gara kita kan punya apa office itu lantai 2 sebetulnya, lantai satunya itu kosong. Di lantai satunya itu kayak benar-benar tempatnya lumayan sempit. Mungkin kalau dari kalian ada yang pernah ke Cuseo kita yang pertama nih, kantor kita kayak gini doang nih. Bahwa itu benar-benar cuma kayak ini tangga langsung naik ke atas itu. Jadi kalian bayar sebenarnya sempit juga gitu. Nah kita mikir waktu itu kayak mau dipakai buat apa ya gitu. Ya udah, salah satu partner kita Daniel, dia mau kepikiran pakai itu buat bikin kafe. Tapi kafe apa gitu. Ya jadi singkat kata ya ketemu tadi yang aku ceritain baru, kalau adalah masalah kita temuin banyak orang-orang yang suka K-pop mau unboxing album yang baru mereka beli gitu ya, jadi nggak bisa sama janji jiwa sama kenangan gitu, jadi lama gitu kan. Jadi ya itu yang kita amati. Jadi ya udah singkat kata kita bikin coffee shop yang buat K-pop gitu kan. Nah coba kita amati lagi apakah definisi K-pop itu produknya doang gitu kan. Maksudnya kita kasih nama produk kopi tapi namanya Korea itu doang gitu kan. Jadi kita coba waktu itu error lagi, kita coba mendefinisikan K-pop hubtornya apa gitu kan. Terus satu waktu kita ngelihat ada kafe di Korea, dia bikin kafe event kayak gini dan itu rame. Ya udah kayak itu why not kita coba bikin aja deh coffee kapsul event kayak gini ya. Kayak ya ini kayak gini. Mana ya? Kayak cup sleeve dapat ini ya. Di Indonesia kita yang pertama kali inisiasi gitu. Ya udah ternyata waktu kita cobain ini pertama kali, kan kita kantor lantai 2 kan, lantai 1 sebenarnya cuma tangga doang. Nah itu tim kita nggak ada yang bisa masuk gara-gara rame banget gitu. Udah kayak ngantri sembako gitu kayak. Dan kita juga nggak nyangka ternyata itu salah satu partnya yang bisa life changing buat kita gitu. Jadi setelah kita trial error berkali-kali, akhirnya ketemu satu event kayak gini. Tadi jujur udah kayak
aduh ini gimana nih, kayak mau nyerah gitu kan. Tapi kayak karena kita coba keep trying terus ya, marketing apa atau inisiasi apa yang ini, ya akhirnya kita ketemu di sini. Jadi nggak instan langsung sukses ya, nggak juga. Kesuksesannya kita tuh berawal dari kegagalan yang kita udah coba, terus lagi satu berhasil, kita keep up gitu kan. Ya ini kan satu yang kita keep up. Tapi kita coba lagi, gagal lagi, terus ketemu satu yang berhasil lagi, kita keep up lagi gitu. Jadi ya sebenarnya kayak itu dari akumulasi kegagalan itu akhirnya buka yang kita bisa pertahankan sampai sekarang gitu. Jadi ya udah akhirnya singkat kata banyak orang kaget pada waktu corona mulai, kok banyak banget ya orang yang datang gitu kan, dan mereka lihat omsetnya kita tuh pada waktu corona tuh juga nggak kurang, malah naik gitu loh. Di saat coffee shop lain tutup kok mereka malah naik gitu. Mungkin kalau misalnya kalian ingat ya, bulan Maret 2020 kemarin tuh ada tren kopi dalgona, ya kan? Siapa yang mungkin yang cobain pakai Nescafe di ini kan, di aduk-aduk gitu kan? Nah, kita juga coffee shop pertama di Indonesia. Ya nyambung kalau jualnya itu dalgona gitu loh, ya kan? Kita coffee shop Korea, jualnya dalgona juga dari Korea. Nah, kita benar bikin dalgona bukan pakai Nescafe, kita benar pakai kopi kita beneran. Jadi kita beli filter, beli apa gitu-gitu lah ya. Jadi akhirnya jadilah dalgona coffee kita. Jadi memang kopi dalgona kita waktu yang kayak omsetnya bisa kayak sehari ya, nih bisa 3-4 juta sehari. Jadi saat yang lain kayak lagi stres, sehari kita bisa 3 juta, 4 juta sehari itu udah kayak achievement banget kan. Jadi bagi itu orang-orang lihat, wah kok kopi jusnya bisa ya itu. Di saat yang lain tiarap, malah kita yang naik sendiri gitu. Selesai. Jadi ya udah akhirnya kayak ya banyak orang yang mau coba ambil franchise gitu kan, karena mereka juga kadang bingung juga gimana bisa survive, atau mungkin orang yang kayak kebanyakan duit pun juga kayak bingung mau bisnis apaan ya, mau bisnis tiarap semua gitu, mereka lihat terusnya masih jalan, ya udah. Jadi singkat kata kayak tahun itu ya kita bisa buka 50 cabang. Jadi pada waktu corona justru malah kita tuh lumayan thriving gitu loh, lumayan dapat banyak uang ya, kayak bisa buka 50 cabang gitu kan. Sekarang kita udah tambah 30 lagi ya. Baru buka F&B brand lagi gitu. Jadi ya kita cabang mungkin udah mau 70-80 yang lagi develop. Ya tapi itu including yang lagi renovasi ya membuka ya. Mungkin udah buka 50-an gitu. Di mana ya? Adalah aku lupa gitu. Dulu awal kalau misalnya masih buka di mana, aku masih bisa datengin gitu kan, kayak seneng-seneng. Sekarang udah kalau buka di Bandung, buka di mana, ini kalau misalnya gue ikutin bukanya, kayak duit gue habis buat tiket pesawat doang gitu kan. Jadi ya udahlah, kita juga ada tinggal juga kan lagi gitu. Ya itu sih paling cerita-cerita singkatnya. Tapi ya maksudnya kayak nggak ada, menurut gue sih nggak ada yang kita bisnis langsung sukses. Yang penting tadi aku masih kegagalan itu, siapa tahu ada satu yang kebetulan berhasil ya. Jadi ya kalau kalian gagal nggak apa-apa, yang penting kalian tahu kapan harus move on ya. Jadi ya itu, kita coba lagi, gagal lagi inisiatifnya, move on lagi gitu. Ini mungkin aku share aja. Ini kan apa ya? Mungkin kalau kalian lihat nih Airtable-nya yang biasa kita pakai buat kayak review mingguannya. Tapi ini kan gue udah ada divisi HR gitu. Nah misalnya di sini kayak kelihatan di sini kayak kita tuh punya development tuh ada apa aja sih, misalnya ini jadwal-jadwalnya kan. Jadi kita punya inisiatif nih, misalnya kayak inisiatif bikin flowchart gitu. Oh ya udah, yang to-do-nya IT nih, tim IT belum dikerjain berarti, tapi yang udah selesai tim marketing, tim brand strategis gitu kan. Jadi ada trackingnya. Ya cuma ini kan bukan marketing ya, jadi ya tapi maksudnya idenya seperti itu kan, taruh nih, oke, kegiatan saya mau bikin capsule event kan, tracking sini perlu apa aja gitu ya. Kalau misalnya job description, ini website development sama IT belum selesai nih gitu kan, tapi yang marketing eksekutif gitu. Jadi kita ada kayak checklistnya, development kita tuh apa aja gitu. Kalau misalnya ini kayak kita partnership sama CDC UPH sama Kalbis nih, aduh UMN ada juga kok. Ya UMN juga. Jadi nggak hubungan sama kampus ini yang lagi di kepala kita kan, yang nggak tahu nanti ada kampus-kampus lain yang ngajakin juga gitu kan. Tapi ya ini yang at least masuk ke radarnya kita gitu. Jadi itu sih maksudnya, kalian masih coba ke tracking ya, apa yang kalian mau kerjain, apa yang juga program-programnya gimana, setiap minggu kalian tracking juga gitu ya. Jadi ya itu sih kuncinya. Tuh, ini ada lagi
tim ini. Kalau di marketing apa? Cuma kalau marketing jujur kita sih udah udah lumayan enak lah. Karena nih kita cuma tinggal metodologi kita rapiin gitu kan, nih salah masuk. Dan enaknya nih kalau kalian pakai Airtable nih, kita tahu dari Apple, kan kita kerjain Apple kan waktu itu. Jadi di Apple waktu itu kayak mereka pakai Airtable buat nge-track progress-nya gitu. Ya ini kayak kita juga pakai nih buat nge-track progress-nya ini apa. Nih Justin mungkin si Evan kenal ya, kakaknya katanya. Ya. Ya ini tugasnya Justin. Use gua kan, terus ada juga career page gitu. Jadi ada semua, maksudnya apa, tanggung jawabnya masing-masing sama notes-nya nih kurang apa lagi gitu. Gitu sih paling. Ini kalau gue boleh sharing realitinya, maksudnya prakteknya seperti ini. Gitu. Sehingga terjadilah ya beginian gitu. Ya, jadi mulai kerja yang rapi, karena biasanya penyakitnya anak-anak yang baru mulai itu nunda-nunda sih. Itu yang kalau gue lihat. Menunda terus nggak terukur, akhirnya coba-coba aja, happy go lucky kan gitu. Gitu sih paling kalau dari aku sharing-sharingnya. Nggak ada mau ditanyain atau apa. Oke, mantap, keren banget Kak Osbert. Iya. Banyak langsung, ini lebih langsung ke praktek ya, Iya, langsung. benar. Terus Taswo udah bantuin langsung jawab lagi. Jadi peran kita di sini berkurang ya, Van ya. Jadi keren banget Kak Maaf Osbert. ya. Luar biasa gitu ya. Betul. Oke, nah paling nanti ini aku mau nanya sedikit nih, nah, paling mungkin Pak Ari atau nanti Kak Osbert bisa tambahin ya. Jadi tadi mungkin ada pertanyaan dari Ivon, entah aku juga lupa sih udah kejawab atau belum. Jadi kayak Ivon tuh nanya, apakah kalau misalnya nanti mau menjalankan digital marketing ya atau marketing yang bagus itu, haruskah yang nggak tahu apa-apa kayak kita gitu ya, maksudnya kayak sama sekali nggak ngerti gitu digital marketing itu apa, haruskah kita sewa misalnya kayak digital marketing agency atau sebenarnya kita bisa belajar sendiri gitu tentang digital marketing? Oke, ya mungkin ini juga ya, apa namanya, kalian juga harus tahu nih beda entrepreneur itu adalah kalian harus bisa belajar sebetulnya. Jadi kemampuan yang paling besar di entrepreneur adalah belajar. Jadi actually, gue kan maksudnya kayak konsultan marketing buat berbagai perusahaan-perusahaan nasional juga kan. Kayak ya ini agak nyambung sih, tapi maksudnya kayak itu kan. Nih backgroundnya gue nggak ada kayak konsultan marketing, gue nggak belajar marketing sama sekali secara formal sebetulnya di kampus-kampus. Nah itu cuma belajar tuh, gue tuh lulusan accounting sebetulnya. Jadi kayak jauh banget lah kalau di accounting kan, kalau di UMN gue sama Bu Ratna, Bu Rosita. Tapi kalian SMA ya, belum tahu ya. Jadi ya ada satu kaprodi lah yang favorit kita gitu. Jadi accounting gue nggak belajar sama sekali apa itu marketing, apa tuh 5A, gue nggak tahu sama sekali. Jadi gue harus sudah tahu dulu apa maksudnya kayak basic-basicnya marketing apa, habis itu gue coba jalanin, habis jalanin ya gue coba pelajari, oh kemarin salahnya apa gitu ya terus go on lagi apa lagi. Jadi harus kalian mau sewa jasa ahli marketing atau whatever itu, kalian harus tahu dulu sebetulnya, harus belajar dulu, at least tahu supaya nanti kalian bisa ngarahin. Mungkin kalau misalnya ada beberapa kan, misalnya ada desainer ya, ada klien gitu kan, kalau misalnya klien nyebelin itu bisa klien-klien yang nggak ngerti gitu, makanya harus jadi klien yang ngerti maunya apa gitu ya. Oke, gimana Evan nih, temen lu kabur? Mungkin ini Kak Osbert, saya jawab dulu nih, ada pertanyaan dari Robert nih soal perbedaan antara branding dan pemasaran langsung. Nah, mungkin nanti Kak Osbert bisa tambahin. Walaupun saya ini nggak tahu nih maksudnya pemasaran langsung ini apakah bentuknya direct sales atau apa. Tapi intinya kalau branding biasanya buat jangka panjang ya. Jadi bedanya sama direct sales tuh biasanya jangka pendek gitu. Jadi kalau branding itu memang butuh waktu gitu ya. Tidak bisa instan. Tapi kalau direct sales bisa. Sebenarnya seperti yang dicontoh ini, ya ada hard sell yang bisa dijual, yaitu buat direct sell. Intinya buat gimana supaya menarik orang melakukan action dengan cepat gitu ya. Atau sekarang kalau e-commerce nih ada 11-11, 12-12 ya, intinya mereka mendorong orang untuk melakukan action yang lebih cepat. Tapi kalau branding itu intinya gimana caranya supaya orang selalu terkena dengan brand kita
sehingga akhirnya brand kita lama-lama semakin diketahui, dan brand yang bagus tuh adalah yang apa yang ingin disampaikan itu tertangkap sama si konsumennya, gitu ya. Seperti tadi nih, kopi ini kalau bisa ketangkep bahwa ini kopi Korea, ya berarti ini brand ini dapat ya, gitu. Tapi kalau jadinya ini bukan kopi Korea, nah mungkin ini ada kesalahan di brand juga namanya, gitu. Ya mungkin Osbert bisa tambahin. Iya, jadi ya. Putus ya? Ya menyamakan. Putus ya? Iya, putus-putus. Oh, putus-putus. Tes 1, 2, 3. Oh. Oke. Ya, internet nggak stabil katanya. Ya, jadi ini kalau misalnya branding itu menyamakan persepsi apa yang kita mau sama yang customer mau. Jadi misalnya kayak apa namanya, kalau misalnya kita mau jual barang mahal ya kelihatanlah seperti barang mahal gitu kan. Kalau kita mau jual barang murah ya kelihatanlah seperti barang murah. Kalau kalian mau jual barang K-pop ya kelihatanlah seperti barang yang jualan K-pop. Sebenarnya sesimpel itu sebetulnya gitu kan. Kalau misalnya kalian mau bikin barang yang kayak buat semua orang, ya bikinlah seperti itu. Makanya kalau misalnya di kita itu kenal namanya brand archetype. Kok nggak muncul? Loh. Ya error. Kayaknya sinyalnya kurang bagus ya. Kurang bagus ya? Iya. Oke. Gimana? Maaf ya. Oh, bagus. Tapi brand archetype itu adalah ini sebetulnya. Nih deh. Nah, misalnya kayak apa namanya, kita mau seperti siapa nih gitu kan. Kita mau seperti sets itu kan kayak pintar banget nih saya brand. Jadi ini mungkin memberikan arahan buat kalian semua ya. Persepsi, contoh persepsinya ya gitu. Kayak kita mau kelihatan ruler nih kayak keren banget, mau kelihatan kayak kreator, kayak inovatif banget gitu kan. Jadi atau misalnya kayak Everyman tuh bisa buat semuanya gitu-gitu. Jadi ini adalah contoh-contoh dari brand yang apa punya karakter gitu. Ya, tapi ini kan ini nggak cuma, ini baru satu dimensi kan, ada dimensi mahal sama dimensi murah, dimensi apa lagi gitu. Jadi kayak itu kalian udah konsepin sebenarnya kayak apa namanya, ini kan cuma teori ya. Akan tetap balik lagi, kalian tuh maunya apa masalah yang kalian temukan dan apa solusi yang kalian propose. Semua bisnis sebaik lagi itu lagi sih. Gitu. Ya mungkin menjawab kalau nggak menjawab maaf. Iya. Ya, masih nggak jelas ya? Jawab ya Robert ya. Oke, Robert mungkin kalau belum jelas boleh loh dikasih tahu aja, misalnya mau nanya apa lagi masih dikasih kesempatan ya. Yang lain juga kalau mau nanya masih boleh, kita masih kasih, kalau dilihat Evan waktu kita udah agak dikit lagi mau habis sih, tapi masih boleh satu pertanyaan lagi. Jadi buat teman-teman mungkin yang masih penasaran mau nanya sama Kak Osbert atau mau nanya sama Pari, boleh banget langsung di chat aja. Nanti kalau misalnya bisa ditanyakan pasti langsung kita tanyain gitu. Iya. Nah, mungkin juga ya kalian belum ya, bisa jadi belum kepikiran juga mau nanya apa ya kan. Gitu. Ini sambil ini aku juga kemarin baru ini lagi ngirim hampers kan sebetulnya. Jadi kita yang ngerjain satu namanya Indofarm. Berarti saya dua nih. Ini juga salah satu plan yang kita kerjain kan, jadi partner sih sekarang jatuhnya. Kita jualan telur tapi bisa dikirim online. Satu-satu Indonesia nih sekarang. Jadi sama ini branding adalah kita menemukan satu celah pasar di mana telur itu nggak bisa dijual secara online. Itu masalahnya kan, gitu masalahnya. Kenapa? Ya karena takut pecah. Solusinya apa? Bikin packaging anti pecah. Simpel kan sebenarnya. Itu branding sebenarnya, itu branding. Kita bikin packaging terus bagus, kita bikin form kayak gini gitu. Nah, marketing adalah memasarkan itu kepada orang-orang ini semua, kasih influencer gitu kan. Bikin video gitu. Value-nya gitu, kemasan form aman gitu kan. Jadi kita jual telur hijau nih, langka banget telur hijau. Ya kita juga jualan beneran sih, makanya kita kalau ngasih hampers ngasihnya telur. Gitu. Dan ini ya sering-sering sedikit lagi, jadi selain kopi jusnya kita juga sebenarnya kayak setengah jualan di sini juga gitu.
Jadi akhirnya kita bisa punya apa namanya, sekarang tuh kondisinya kita nggak bisa memenuhi pesanan gara-gara apa namanya, farmnya itu udah limit lah kapasitasnya gitu, kejual 37.000 gituan gitu. Ya mungkin itu seri-seri sedikit lagi, saya nggak ada mau nanya sih. Oke, thank you Kak Osbert untuk jawabannya ya dan sharing-sharingnya malam hari ini. Gimana teman-teman? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Boleh banget. Mumpung kita masih ada kesempatan nih. Nanti sesudah asik ini nanti nyesel malah tadi pengen nanya tapi nanya aja. Gitu iya. Ya, benar. Nah nanti kalau misalnya buat teman-teman tadi yang udah nanya itu bakal siap-siap ya. Nanti Kak Evan bakal chat random pertanyaan terbaik bakal langsung dapat hadiah voucher senilai Rp50.000. Jadi buat yang mungkin belum nanya, ini adalah kesempatan terakhir kalian buat dapetin hadiah nih guys. Jadi kalau saya mau nanya, boleh langsung nanya aja. Siapa tahu nanti di chat sama Kak Evan dapat hadiahnya deh. Gitu. Atau mungkin karena masih bingung mau nanya apa atau bahkan sudah terjawab semua, sudah sangat jelas. Gak apa-apa, kita ada satu lagi satu lagi yang menarik nih buat teman-teman. Karena habis ini Kak Nia akan memutarkan. Betul, kita bakal putar spin wheel nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah datang hari ini, kita kasih apresiasi karena udah mau datang asik lagi ya hari ini. Kita bakal bagi-bagi hadiah juga nih buat teman-teman. Oke. Nah ini ada yang nanya lagi nih, Kak Evan, mungkin bisa langsung ditanyain. Boleh, kita jawab ini dulu ya. Ada yang Jackson bertanya, salary penghasilan yang didapatkan dari gajinya digital marketing itu kisaran berapa nih buat pemula? Oke, ini kayak mungkin Jackson tuh pengen kira-kira nih kayaknya ini karir yang bagus gitu ya setelah mendengar penjelasan dari Kak Osbert sama Pak Ari. Jadi langsung aja nanya, kira-kira nanti kalau kerja jadi digital marketing tuh berapa sih gajinya? Mungkin Kak Osbert boleh spill sedikit kali ya, siapa tahu teman-teman kita di sini, oke, kayaknya besok karir gue jadi digital marketer aja gitu ya. Bisa. Oke, sebenarnya digital marketing tuh gimana ya? Kalau misalnya kalian pertama kali mulai itu sebenarnya yang penting belajar dulu aja, karena actually digital marketing itu kayak kalian mesti tahu dulu lah kayak get a grip, karena aku nggak tahu kalian kayaknya nggak akan diajarin digital marketing dari kampus atau mungkin ada kurikulum biasa masih basic, karena digital marketing sama kayak IT tapi jualan. Karena IT kan juga sama nih, kalau misalnya gue tanya teman-teman IT itu mereka di kuliah tuh menjadi apa ya, kayak yang penting mulai belajar dulu, tapi pada waktu mereka ngerjain project itu benar-benar belajarnya lagi. Digital marketing juga sama, kalian mungkin dapat basicnya di kampus, tapi benar-benar belajar itu setelah dapat projectnya itu tadi. Jadi menurut gue gaji untuk itu nggak terlalu penting, karena gini, begitu kalian sudah jago digital marketing, itu banyak banget dropshipper yang gajinya itu bisa ratusan juta per bulan gitu loh. Jadi ya udahlah, misalnya kayak kalian digaji misalnya pemula 5 juta, 4 juta, 5 juta, menurut gue udah oke gitu loh. Tapi yang penting kalian tahu, oke, ke depan saya mau jadi dropshipper, karena dropshipper tuh enak, nggak usah punya barang, ya kan? Kan benar cuma fokus di marketing aja udah. Jadi sebagus-bagusnya kalian adalah kalian bisa bikin itu. Jadi kayak penghasilan kalian unlimited gitu. Bisa kerja di rumah, bisa kerja di Bali, ya. Rata-rata nomaden di Bali yang boleh-boleh di Bali, kerja itu digital marketing dan gaji bisa ratusan juta per bulan, gitu. Gitu ya. Pari mungkin mau nambahin, Pari, buat teman-teman yang makin tahu. Ya kalau tadi salary saya juga bingung ya range-nya berapa ya, karena sangat bervariasi gitu ya. Tapi intinya dalam digital marketing mungkin tadi yang Kak Osbert cerita, perlu banyak belajar dan perlu banyak dilakukan gitu ya. Karena menurut saya digital marketing nggak ada rumus pasti sebenarnya. Semua bisnis juga ada ada variasi yang berbeda gitu ya. Mau jual kopi juga mungkin caranya nggak semuanya sama gitu. Digital marketing beli kopi habis sama pun juga hasilnya nggak bisa sama. Nah, jadi itu yang menyebabkan digital marketing variasinya sangat banyak. Iya. Atau mungkin aku kasih gambaran angka aja ya ini buat teman-teman. Mungkin salah satu timku, kan tim kita ada digital marketingnya juga kan. Yang paling gede aja double digit sih udah pasti. Mungkin around 20-an juga ada. Ada sih, ada yang 20-an. Dan juga dari samping itu, karena dia juga punya dropshipper sendiri, dapetnya bisa lebih baik lagi gitu loh. Jadi mungkin dia bisa pulang itu mungkin 50-60 juta per bulan gitu. Jadi
biasanya nanti apa namanya mereka resign pun itu gara-gara mereka udah bisa cover gaji ya nggak perlu gaji dari kita lagi karena kan shiftnya udah lebih kecil daripada gajinya gitu. Jadi kayak ya tadi itu contoh-contoh yang kayak bisa belajar dan bisa ngembangin bisnis mereka sendiri gitu ya. Oke, ini ada yang bertanya lagi, pertanyaan terakhir sepertinya. Terakhir. Boleh. Jadi ini yang terakhir. Oke, langsung Kak Evan dibacain aja pertanyaannya. Oke, dari Abdul ya. Dalam digital marketing, skill kata-kata dalam tulisan itu ya, bagaimana sih supaya bisa membuat tulisan atau kata-kata yang bagus gitu, yang bisa menarik audiens melakukan tindak yang menarik audiens gitu, yang ngena di audiens gitu sih. Oke, mungkin aku jawab ya. Boleh, kalau untuk kata-kata itu sebenarnya kita trial and error lagi sekali lagi. Jadi mungkin kalau misalnya kayak apa ya dari tim kita sendiri itu kita ada coba misalnya bikin kata-kata kayak gini berhasil apa enggak, hasilnya berapa, itu semua kan dinilai sama angka gitu loh. Jadi definisi menarik sini kita semua sebut angka gitu. Misalnya kalian bikin satu iklan itu misalnya kayak kalian budget 100.000 dapatnya misalnya 100 orang. Terus kalian coba rubah-rubah angkanya. Ini akan berubah lagi kan dari 100.000 yang sama, tapi karena konten yang berbeda, angkanya bisa naik 200.000 dari 200 orang ya kan. Jadi itu tadi yang maksud harus nge-track every week atau mungkin daily gitu ya, tergantung dari ininya kalian mau seberapa sering. Tapi begitu kalian nge-track, better sih sebenarnya sebulan karena kan ada siklus gajian, siklus tanggal ya kan. Jadi ya dari sebulan sebenarnya. Tapi ya itu masih bisa kalian consider juga tuh di kata-katanya lewat situ. Contohnya juga nih kalau misalnya kayak website nih, ini mungkin lebih complicated lagi. Kita kalau misalnya bikin website itu juga sama. Misalnya nih apa namanya heat map analysis ini juga sama nih. Kadang lebih ribet kalau misalnya kan ada layoutnya gitu juga kan. Nah, heat map analysis ini akan membuat kita bisa tahu nih, wah ini paling banyak diklik yang mana? Oh yang sini sampai sini gitu loh. Kalau misalnya kita scrollnya paling banyak yang mana gitu kan. Jadi kayak kita bisa tahu apakah website kita cukup scrollable sampai bawah apa enggak gitu. Jadi semua digital itu semua scientific. Bisa kalian bisa kalian nilai bagus atau jeleknya semua dari angka, semua dari data gitu. Ini ada yang free juga kan, heatmap. Tapi itu ya kalau di website ya. Digital marketing juga sama, ada Google Dashboard, kalian bisa lihat impressionnya, bisa lihat reach-nya, kalian bandingin satu persatu. Oh. Abdul ya namanya? Iya, betul. Oke. Thank you, Kak Osbert. Mungkin terakhir Mas Ari mau nambahkan atau sudah cukup? Ya, mungkin saya menambahkan ya ini berarti udah tinggal terakhir ya, Pak Evan ya. Betul, tinggal terakhir. Ya mungkin saya menyambungkannya dengan si Multimedia Nusantara Politeknik sebenarnya. Jadi kita ada program studi e-commerce logistik gitu ya. Nah, kenapa e-commerce logistik ini jadi bentuknya jurusan atau ada kuliahnya gitu ya. Nah, salah satunya ada terkait dengan digital marketing ini, tapi di bidang e-commerce itu bisnis online itu variasinya banyak gitu ya. Jadi kalian bisa belajar bukan hanya cara jualnya, tapi juga gimana cara supaya setelah ada yang order atau ada yang beli, barang yang dibelinya ini bisa terdeliver dengan baik sampai ke si konsumen dengan kondisi yang baik juga gitu ya, dengan waktu yang cepat, harga yang kompetitif juga gitu ya, sehingga konsumen itu merasa puas dan tadi bisa balik lagi untuk beli gitu ya. Nah mungkin itu sih tambahannya Kak Evan, Kania, atau Kak Osbert mungkin kalau ada tambahan lagi boleh. Udah. Mantap. Oke, thank you banget Kosbert sama Pak Ari buat sharing-sharingnya. Nanti kita bakal ketemu lagi sekali lagi buat closing statement. Sebelum itu kita bakal bagi hadiah dulu nih buat teman-teman kita yang ada di sini. Evan boleh langsung di share screen aja nih. Kayaknya udah pada nggak sabar gitu ya. Nah, Oke, yang ini, ya. Nah, oke. Nah, ini udah ada nama-nama yang dimasukin. Jadi semua yang gabung hari ini berkesempatan buat dapat voucher senilai 50.000 nih, teman-teman. Jadi langsung aja Kak Evan kita putar lihat siapa ini kira-kira yang dapat ya.
Moses atau Aprianti. Oke, selamat buat Moses Dimas. Kamu bakal di-chat nanti ya buat dapetin hadiahnya. Satu kali lagi kali ya. Satu kali lagi, biar ada temennya nih. Maksudnya selain Moses siapa yang dapat nih? Harusnya karena Moses pria, ini wanita. Iya, harusnya ya. Coba kita lihat. Dapat. Denada atau Ken. Oke, selamat buat Denanda. Nanti hadiahnya masih dikirimin ya. Oke, selamat buat pemenang-pemenang yang udah dapat gitu ya. Sekali lagi thank you juga buat kalian yang udah hadir hari ini. Nah, sebelum kita tutup sesi kita hari ini, mungkin Kak Osbert atau Pak Ari ada closing statement sedikit buat teman-teman kita di sini. Boleh langsung disampaikan aja. Aku semangat, jangan pernah menyerah. Jadi juga ya. Tapi ya ini sih, maksudnya kayak apa ya, biasanya mikirnya simpel aja, maksudnya problem, solution, udah gitu aja. Kayak semua cara-caranya udah ada semua di buku. Ya. Jadi ya, supaya simpel kalian mikir, sebenarnya makin gampang buat kita mulai jalan. Itu kalau dari saya. Di Paris. Oke. Ya, mungkin kalau dari saya, intinya kalau dalam digital marketing, ya yang penting berani coba ya. Karena tadi yang sudah banyak dijelaskan, sebenarnya semua juga sangat memungkinkan selama kita tahu apa yang mau kita tawarkan dan apa yang target mana yang kita akan tuju juga gitu. Sehingga digital marketing ini sebenarnya sebagai sarana atau sebagai alat untuk bisa mendekatkan si calon konsumen kita dengan apa yang kita tawarkan. Nah, jadi mudah-mudahan dengan acara hari ini teman-teman bisa banyak dapat insight baru gitu ya, dan bisa mulai coba gitu untuk melakukannya. Itu saja mungkin. Thank you. Mantap, terima kasih banyak Mas Ari, terima kasih banyak Kak Osbert untuk kebersamaan kita dalam malam hari ini. Tidak berasa ya, 1,5 jam sudah lewat kan ya? Benar, bentar lagi udah mau habis lagi nih ya waktunya. Betul. Nah teman-teman, sebelum kita nanti bubar, mungkin kita mau foto bersama biar kenangan manis ini tetap selalu kita ingat. Betul. Gitu ya. Jadi ada kenang-kenangannya nih, siapa nih kira-kira teman-teman yang datang ke Asik 12 ya hari ini. Oke, aku mau undang teman-teman semua yang belum on cam, yuk sama-sama kita on cam, kita mau foto bareng dulu nih sama Tari sama Kak Osbert. Yuk sama-sama on cam, mungkin yang bisa boleh banget on cam, yang nggak bisa mungkin bisa angkat reaction-nya, kasih jempol gitu ya. Oke. Kita tunggu sebentar. Benar, udah on cam semua bisa atau enggak? Boleh on cam. Oke, kita tunggu dulu. Nanti minta tolong Kak Rizka ya untuk foto. Oke, coba aku mau manggil dulu Kak Rizka ada di sini, bisa minta tolong foto bareng mungkin. Halo, boleh. Oke. Tapi gue siap izin Kak Rizka. Off cam ya, karena saya takut signalnya. Boleh. Nggak apa Kak Rizka. Kak Rizka. Boleh langsung dipimpin aja Kak Rizka, kita foto bareng. Oke, kalau gitu teman-teman ini udah semua atau masih ada yang ingin membuka kameranya lagi? Aku tunggu aja. Biar muka-muka cantiknya terlihat nih, nanti bisa masuk Instagramnya MNP. Oke, udah ya. Oke, ini di tempat aku ada 2 slide. Jadi kita mulai. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, satu lagi kita tunggu. Kita tunggu sebentar. Siap-siap semuanya karena tidak tahu ada di slide mana. Benar. Jadi abis ini tetap semuanya harus gaya ulang lagi ya, karena nggak tahu ada di slide mana. Oke, Rizka, silakan. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, aku balikin lagi ke Kania dan Kak Evan. Thank you. Terima kasih banyak Kak Rizka. Oke, ya kita sudah sampai ke akhir acara ini Evan. Mungkin Evan mau kasih pesan-pesan dulu gitu ya. Oke, pesan-pesannya jangan
kangen asik karena di tahun depan pasti akan ada asik Betul. lagi. Kita udah punya tanggalnya Kak Evan. Jadi kita Betul. bakal bocorin hari ini asiknya bakal ada di tanggal berapa ya. Nah, Betul. asik selanjutnya, asik 13, udah nggak berasa banget, udah asik 13 ya. Asik 13 tuh bakal ada di tanggal 12 Januari, teman-teman. Jadi bisa di-save tanggalnya, atau bisa pantengin Instagram kita. Tadi Kak Evan udah ada chat di kolom chat. Bisa langsung follow, liatin di situ semua promonya bisa ada di situ. Betul sekali. Dan juga teman-teman yang masih pengen lebih tahu terkait digital marketing, itu cocok related ya dengan kita salah satu prodi yang ada di MNP. Betul banget. Yaitu e-commerce logistik ya. Betul. Nah, buat teman-teman mungkin yang udah tertarik kayak, wah Kak, aku pengen banget nih belajar marketing gitu ya. Iya. Nah, itu bisa gabung bareng-bareng kita di sini di e-commerce logistik. Di sini aku bisa lihat ada beberapa mahasiswa kita gabung juga di sini, teman-teman dari e-commerce logistik. Nah, jangan takut-takut buat gabung juga bareng-bareng kita di sini. Kalian bisa langsung daftar di join.mnp.ac.id, bisa langsung masukin rapot kalian di situ, dan ada pilihan banyak banget beasiswa yang bisa kalian pilih nih. Nah, kalau misalnya bingung nih, Kak, aku kira-kira masuk beasiswanya yang mana ya? Aku harus ambil jalur apa ya? Atau misalnya kayak, Kak, di situ tuh selain mungkin e-commerce logistik ada jurusan apa lagi sih? Nah, itu boleh banget langsung tanya ke kita ya, Van ya, gitu, lewat ke WhatsApp. Betul. Aku bocorin sedikit kan Nia, kita ada digital animasi yang suka animasi, dan satu lagi ada event management. Itu teman-teman semua, nanti di asik berikutnya kita akan membahas seputar yang ada di prodi kita, tema-temanya. Nah, kalau mau tahu detailnya kayak gimana, jangan lupa follow IG-nya IG MNP. Nanti semuanya ada di situ. Baik, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, terima kasih banyak teman-teman untuk kebersamaan hari ini. Terima kasih banyak. Kita sangat senang, dan kami yakin teman-teman juga senang dan asik pada malam hari ini. Benar, aku juga mau say thank you buat Kak Osbert, buat Pak Ari, thank you banget udah kasih insight banyak banget, udah kasih pengetahuan buat teman-teman kita di sini. Maaf banget mungkin kalau acara asiknya masih banyak kurangnya, aku sama Evan juga masih banyak salah ngomongnya, mungkin maaf banget, tapi kalau nanti kita undang lagi harus mau datang ke sini lagi ya, pasti ya. Betul. Kalau begitu semuanya, terima kasih banyak, sampai berjumpa di asik Selanjutnya. selanjutnya. Bye-bye. Selamat malam.